Uji coba ekstrim yang dilakukan oleh Chery Automobile pada tanggal 12 November tahun 2025 gagal. Kendaraan merosot dengan cepat. Orang-orang di sana sampai teriak histeris gara-gara nonton horor di siang bolong. Gimana sih nasib sopirnya dan apa respon CEO atas insiden ini? Tajahau wajo Intan Hwani leta watok Bintao Dynasty Xiaoxi. Kaos yang Intan pakai ini kaos Shinja ya, gambar kuda api karena tahun depan itu tahun kuda unsur api. Ada size dewasa, ada juga size anak. Kudanya lucu banget nih. Sekarang belum bisa diorder, teman-teman bisa order minggu depan karena minggu depan sudah open PO. Selain kaos Shinja ada juga kaos bergambar tokoh-tokoh Tiongkok, ada juga custom marga. Untuk custom marga ada berbagai efek seperti efek glow in the dark, kalau malam itu menyala, efek rainbow, kalau kena cahaya itu keluar hologramnya, dan efek emas-emasnya itu dijamin emas yang kinclong. Kalau teman-teman mau diingatkan open PO-nya, bisa chat admin yang linknya ada di deskripsi. Oke, let's start! Tahun ini Intan itu lagi rajin banget ngepoin dunia permobilan. Ada rencana beli, ada beneran. Iya, dari awal tahun Intan itu sudah sering ya keliling ke pameran mobil kayak petugas audit otomotif. Ke pameran bolak-balik, padahal tiket masuknya itu bayar, tapi ya udah tak gas terus sampai sekarang. Beberapa kali juga sempet test drive juga, tapi ya sampai sekarang belum ada yang dibawa pulang. Mobilnya maksudnya, kalau brosurnya banyak. Oh, risetnya Intan serius banget. Mulai dari Ayla sampai McLaren semua tak telusuri semua. Speknya tak hafalin, review tak tontonin, harga juga tak hitung sampai jelimet. Ujung-ujungnya ya Pak, nyarinya yang harganya selevel Ayla. Nyaris closing guys, sudah nyaris closing. Selangkah lagi closing. Lah kok tiba-tiba viral kalau bensin itu dicampur air di Surabaya sehingga banyak yang mogok. Bahkan pemerintah sendiri itu sudah mengumumkan kalau pertalit itu wajib dicampur sama etanol. Sehingga Intan worong, gak jadi beli mobil. Intan mikir kalau caranya gini ya wis mending beli mobil listrik sekalian. Kalau beli mobil listrik ya budgetnya tak tambahin, budget sekarang belum cukup. Jadi ya udah sampai sekarang masih belum dapet mobilnya. Ya gini ya cewek kalau belanja, beli baju Shinja cuman 1 pieces, itu kelilingan mall, dari mall buka sampai mall tutup, nyobain ratusan baju, ternyata nanti endingnya yang dibeli cuman 1 baju doang. Karena seringnya Intan ngepoin mobil nih ya, sampai ada berita-berita mobil di berandanya Intan. Ya ini salah satunya, gagalnya Chery dalam uji coba ekstrim di Gunung Tianmen. Buat teman-teman yang suka otomotif pasti nggak asing ya dengan nama Chery ini. Chery ini mobil China yang sekarang pasarnya di Indo itu lagi naik daun banget. Bahkan menurut laporan otomotif Mei tahun 2025, penjualan Chery ini sudah melampaui Wuling. Artinya Chery ini cukup diminati dan mulai dipercaya sama konsumen. Tapi stigma mobil China yang sering kedengeran, murah sih, tapi kualitasnya gimana? Aman nggak? Awet nggak? Nah, untuk melawan stigma itu, Chery ini termasuk brand yang paling agresif untuk melakukan torture test alias uji ekstrim. Yang mana uji ekstrim itu divideoin terus disebarluaskan karena ini memang promosinya dia, menunjukkan kelebihannya Chery itu apa aja. Beberapa uji ekstrim yang pernah Chery lakukan antara lain, yang pertama adalah burning test, di mana Chery itu disiram dengan api dengan tingkat kepanasan sampai 2000 derajat. Tujuannya menunjukkan kalau sistem baterai hybrid mereka itu tetap stabil dan aman meski kena suhu gila-gilaan. Dan beneran loh, sistem baterai hybrid mereka itu tahan panas, nggak meledak dan nggak masuk kondisi bahaya. Yang kedua, uji tahan banjir. Jadi Chery itu pernah meredam modul baterainya selama 48 jam di laut. Yang diuji apakah air masuk, apakah ada konsleting, apakah baterai tetap stabil setelah diangkat, dan apakah masih bisa dipakai. Ini penting banget ya buat pasar Asia Tenggara yang rawan banjir. Bahkan Chery Jetour G700 itu bisa berubah jadi kapal pas banjir. Yang ketiga, flip
test. Wah, ini keren banget ini flip test ini. Mobil itu digolengkan berulang-ulang, ditabrak-tabrakan, dijatuhkan dari ketinggian, diuji rollover di medan-medan yang berat. Mobilnya hancur, mobilnya babak belur parah, tapi lihat ini interiornya masih bagus. Tujuannya untuk melihat apakah kerangka mobil masih aman, masih bagus, baterainya gimana, apakah masih aman, penumpangnya gimana, apakah bisa selamat setelah kecelakaan berat. Yang keempat, durabilitas alias jalan ribuan kilometer. Mereka itu pernah pakai Chery untuk jalan non-stop selama 30.000 sampai 50.000 kilometer, tidak berhenti sama sekali, dan jalannya itu di medan yang berat loh. Jalan beraspal, berbatuan, lumpur, gurun, dan itu untuk melihat apakah mobil itu masih bisa nyala di medan yang berat. Ini untuk menunjukkan kalau Chery itu awet, tahan banting, bandel, nggak gampang rusak. Meski dipaksa jalan 30.000 sampai 50.000 km non-stop, mesin nggak overheat, transmisi nggak jebol, suspensi tetap stabil, dan komponen itu nggak gampang aus. Ini semacam simulasi pemakaian bertahun-tahun tapi dirangkep dalam waktu beberapa hari doang. Chery termasuk brand China yang paling galak dan paling sering show off uji ekstrimnya. Mereka tujuannya jelas. Mereka pengen menghancurkan stigma kalau mobil China itu murah tapi rapuh. Mereka juga mau menunjukkan teknologi mereka itu sudah naik level dan ngebikin orang itu percaya sebelum membeli. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu ya, uji ekstrim Chery yang gagal kemarin. Jadi pada hari Rabu 12 November kemarin, Chery itu mengadakan climbing test alias uji manjat tanjakan gila pakai salah satu model mereka, yaitu Chery Fullwind X3L. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan kalau mobil ini kuat nanjak di kemiringan 40 sampai 60 derajat lewat batu-batuan, jalur curam panjang, bahkan sambil membawa beban penuh. Chery kepengen pamer kemampuan off-roadnya mereka. Lokasinya juga nggak main-main, Gunung Tianmen yang terkenal banget sama tangga surgawinya. Tempat ini memang ekstrim ya. Ada 999 anak tangga, panjangnya 300 meter dengan turunan vertikal sampai 150 meter menuju Goa Tianmen atau Heaven's Gate. Kondisi tangganya parah banget, anak tangga sempit, cuma 30 cm, sering basah, super licin, rata-rata kemiringan 45 derajat, beberapa titik bahkan lebih dari 60 derajat. Dan itu semua mau dilewati mobil, bukan sepeda, bukan motor, mobil. Padahal ini area pejalan kaki loh, alias jalan yang bukan didesain untuk mobil lewat. Bayangin ya, dari bawah sampai atas itu benar-benar tangga semua. Terus ini nih, di bawah ini itu ada belokan, yang mana belokan ini tajam dan sempit banget. Ini bukan jalurnya normal untuk kendaraan ya. Dan setelah belokan itu, tantangan aslinya baru dimulai, naik 999 anak tangga dengan kemiringan gila untuk sampai ke lubang besar yang dikenal sebagai Heaven's Gate. Ngomong-ngomong tentang Gunung Tianmen, mau nggak tahun depan kita ke sana bareng-bareng? Kalau mau teman-teman bisa leave komen atau DM IG-nya Intan atau Show Village ya. Intan sama Show Village ini lagi diskusi buat tur ke sini tahun depan, tanggalnya belum fix, tapi tenang, kalau pastinya itu pasti. Oke, balik lagi ke uji cobanya Chery ini. Gunung Tianmen ini guys, tiap hari itu rame. Banyak turis yang datang ke sana. Ini tempat yang lumayan populer. Pada saat itu, Gunung Tianmen ini diblok supaya nggak ada orang yang ke sana. Tapi mereka kan juga nggak pengen mengecewakan turis-turis nih ya. Turis-turis kan ya ada yang dari luar negeri susah-susah kepengen lihat Gunung Tianmen kan nggak bisa lihat kan ya, kasihan, iya kan? Makanya pemerintah itu ngasih alternatif pakai lift supaya mereka itu nggak song-song amat. Awalnya uji coba ini berjalan lancar, bahkan Chery Fullwind X3L itu berhasil lolos di part ini loh, part sebelum anak tangga ke Heaven's Gate. Padahal ini belokannya itu sangat curam, sempit, dan licin. Ya Intan kalau nyetir mobil bisa sih bisa, tapi kalau medannya kayak gini ya nggak bisa. Nanti kalau Intan yang nyetir jatuhnya bukan nyampe Heaven's Gate tapi Heaven's beneran tuh. Finalnya ini nih, saat Chery ini menghadapi 999 anak
tangga cuman lurus doang, tapi tanjakannya guys tajam. Tiba-tiba di tengah-tengah anak tangga, Chery Fullwind ini kehilangan traksi. Teman-teman tahu traksi kan? Kalau misalkan teman-teman suka nyetir, pasti gak asing dengan istilah traksi. Traksi itu kayak cengkeraman ban. Bahasa simpelnya, seberapa bisa kendaraan itu bannya nempel ke permukaan dan mobil bisa berjalan tanpa selip. Kalau ban punya traksi yang bagus, mobil itu bisa nanjak, remnya kuat, nggak gampang selip. Tapi kok ya sayang banget ya, pas momen show off mereka, mobil Chery ini malah melorot mundur dan akhirnya nabrak bagian tangga. Turis yang lihat itu langsung panik ya, banyak yang berteriak juga. Wis, ini bener-bener kayak nonton film horor di siang bolong. Mobil terus meluncur turun dan menghantam beberapa anak tangga, bikin sebagian struktur tangga surgawi ini rusak. Ternyata penyebabnya itu bukan mobilnya yang nggak kuat loh, tapi alat pengamannya. Pengait tali pengaman dari alat uji itu tiba-tiba lepas. Tali yang copot itu kemudian keseret dan malah terlilit di roda kanan. Inilah yang ngebikin roda itu kehilangan tenaga dan mobil itu kehilangan cengkraman. Begitu traksi hilang, ya udah mobil langsung tergelincir sampai nabrak pagar. Untungnya nggak ada yang terluka dan nggak ada kerusakan lingkungan serius. Pada tanggal 13 November, CEO-nya Chery itu langsung minta maaf ya, dan mereka itu bilang ada kekurangan dalam mengantisipasi resiko, ada kelalaian dalam detail pengamanan uji coba, dan Chery ini janji akan bertanggung jawab penuh atas kerusakan dan ganti biaya kerusakan. Sebelum mengakhiri video ini, Intan mau ngasih tahu, semakin mahal mobil, semakin serius mobil itu memperhatikan keselamatan penumpangnya. Seperti yang terjadi di Chery Fullwind ini. Tahu nggak guys, pas Chery ini gagal nanjak, dia itu nggak langsung melurut gitu, nggak loh. Jadi awalnya itu masih merosotnya itu masih pelan karena ada rem dan sistem kontrol yang masih kerja. Pada saat bahaya rem itu muncul, tali pengaman itu bahkan masih nahan. Itu awal-awal. Baru setelah talinya lepas, kecepatannya itu naik dan bener-bener merosot, meluncur dengan tajam. Itu ya akhir-akhir doang. Jadi awal-awal ini lumayan, Fullwind ini masih bisa nahan diri. Kalau dari awal itu sudah loss, ya kerusakannya nggak kayak gitu, dan ya nggak tahu lagi drivernya itu masih hidup apa enggak. Makanya para analis otomotif ini sampai bilang ya, oke lah ini Chery ini gagal ya, uji cobanya gagal. Tapi ada dua nilai plus loh yang nampak di mobil Chery karena kejadian ini. Yang pertama, mobil itu tetap stabil meskipun keadaan bahaya. Dia itu nggak sampai terguling-guling di tanjakan. Padahal di Gunung Tianmen ini itu tanjakannya ini ekstrim loh. Yang mana ini menunjukkan bahwa sasis dan bodinya Chery itu memang bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, rem dan sistem kontrol elektronik itu otomatis jalan kalau dalam keadaan bahaya. Dan ini salah satu nilai plus ya, jadi mobil itu nggak langsung meluncur dengan tajam dari awal. Yang mana kalau meluncur tajam dari awal ya sudah, tambah nggak tahu lagi itu nasibnya gimana, nasib mobilnya sama nasib drivernya. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Saya Jenny Kuan Kan Cai Jen. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.